Baik, selamat pagi untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tugas SKM saya dengan judul yang saya ambil, sintasan benih ikan patin dengan perlakuan arang aktif cangkang sawit yang ditransportasikan dengan sistem tertutup. Baik, yang pertama penduluan. Permasalahan transportasi benih ikan pada umumnya karena kualitas air yang menurun, di mana disebabkan oleh proses respirasi yang menghasilkan gas CO2 dan NH3 serta menurunkan kadar DO. Akumulasi gas CO2 dan NH3 dalam kantong benih yang bersifat racun dapat dikurangi kadarnya menggunakan arang aktif. Menurut Widya Astuti menyebutkan karbon aktif dapat digunakan untuk penyerapan gas CO2. Arang aktif juga dapat menyerap NH3 dalam larutan. Arang aktif dapat dibuat dari limbah pertanian, kehutanan, dan perkebunan, sehingga dapat ikut mencegah pencemaran lingkungan. Bahan mentah arang aktif dalam penelitian ini berasal dari cangkang sawit. Menurut Widya Astuti, cangkang sawit memiliki potensi yang besar untuk dibuat karbon aktif untuk penyerapan gas CO2. Kualitas arang aktif cangkang sawit sudah di atas SNI, yaitu kadar air sebesar 7,36%, kadar abu sebesar 2,77%, volatimeter sebesar 8,21%, dan daya serap iodin sebesar 19,80%. Dalam penelitian ini, arang aktif dibuat dalam bentuk granular dan serbuk yang pemakaiannya disesuaikan dengan media absorban sehingga dapat efisien dan efektif. Reaksi penyerapan gas dalam kantong benih agar lebih cepat, maka setiap perlakuan menggunakan arang aktif sejumlah 40 gram. Menurut Supriyono menyebutkan arang aktif yang dikemas sebanyak 20 gram menunjukkan serapan terjadi setelah 70 jam. Berdasarkan uraian di atas, dilakukan penelitian efektivitas arang aktif cangkang sawit antara bentuk granula dan serbuk terhadap sintasan benih ikan patin saat ditransportasikan selama 48 jam. Baik, yang berikut metode pembuatan arang aktif cangkang sawit. Yang pertama, cangkang kelapa sawit dijemur di bawah sinar matahari sampai kadar airnya kurang lebih 15%. Setelah itu, cangkang kelapa sawit dipirolisis pada suhu 500 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian cangkang kelapa sawit ditumbuk dan diayak sehingga dapat bentuk serbuk dan granula. Kemudian serbuk dan granula direndam menggunakan HPO4 sebesar 9,5% selama 22 jam. Baik, yang berikut serbuk dan granula dikering tanurkan pada suhu 110 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian serbuk dan granula dilakukan uji proksimat dan dilakukan uji FTR dan SEM. Yang pertama, sampel penelitian. Benih ikan patin ukuran kurang lebih 1,25 inch per ekor. Jumlah 200 ekor dalam karung plastik berisi 1 liter, air 1 liter. Kemudian yang kedua, konsentrasi arang aktif. Setiap kantong benih ikan kecuali bak kontrol mendapat perlakuan arang aktif sebanyak 40 gram dikemas dalam kain kasa. Baik, yang berikut desain penelitian. Baik, dilihat dalam desain penelitian ini, perlakuan arang aktif granula, serbuk, dan kontrol masing-masing dilakukan 3 ulangan. Analisa data statistik menggunakan rancangan acak lengkap dengan skema pada gambar 1 ini. Baik, di sini terdapat 3 perlakuan pada benih ikan pati. Terdapat bak kontrol,
Kemudian digunakan arang aktif bentuk granula dan arang aktif yang digunakan serbuk. Baik, yang berikut hasil pembahasan. Yang pertama, hasil. Hasil yang pertama dilakukan analisis menggunakan SEM. Baik, di sini terdapat dua gambar A dan B. Arang yang dipilih menjadi sampel SEM yaitu bentuk serbuk karena memiliki penyerapan yang lebih baik dibandingkan granula, sehingga akan memperlihatkan hasil SEM dan FTR yang lebih jelas. Analisa SEM menunjukkan morfologi permukaan arang aktif cangkang sawit berbentuk lapisan pelat-pelat heksagonal dengan unsur C melekat pada pelat tersebut. Dilihat pada gambar 2. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Lempang pada tahun 2014 yang menyatakan susunan atom-atom karbon pada arang aktif terdiri atas pelat-pelat heksagonal. Pori-pori arang terdapat pada permukaan pelat dengan diameter yang beragam. Teridentifikasi permukaan arang aktif memiliki ukuran antara 0,854 nanometer sampai dengan 4,06 nanometer, termasuk makropori. Menurut Kurniati, pori dengan ukuran di atas 0,1 nanometer termasuk makropori. Baik, pada tabel 1 ini kita dapat melihat kandungan unsur arang aktif cangkang sawit. Analisa SEM menunjukkan dominasi oleh unsur C, kemudian O, Si, dan beberapa unsur lainnya. Baik, yang berikut uji proksimat. Uji proksimat dilaksanakan sebelum transportasi benih ikan, bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dengan standar SNI. Hasil uji menunjukkan arang aktif serbuk kadar abu dan air sudah standar SNI, yaitu maksimal 10% dan 15%. Namun kadar karbon organik masih di bawah standar, yaitu minimal 65%. Arang aktif granula belum memenuhi standar SNI, yaitu kadar abu maksimal 2,5%, kadar air maksimal 4,5%, dan karbon organik minimal 80%. Dapat dilihat pada tabel 2. Baik, pada tabel 3 ini kita dapat melihat kualitas air. Kondisi air pada hari kedua keruh dan berwarna kehijau-hijauan, terutama pada kontrol, sedangkan pada kantong perlakuan keruh, tetapi tidak kehijauan. Hasil pengamatan kualitas air selama 48 jam menunjukkan terjadi peningkatan gas CO2 dan NH3 yang tinggi dan menurunkan DO, sedangkan pH dan suhu relatif stabil. Kemudian pada analisa FTR ini, arang aktif cangkang sawit menunjukkan ada 8 puncak karakteristik. Berdasarkan gambar 3 ini, jenis gugus fungsional yang ada yaitu alkana, asam karboksil, amina, amida, dan cincin aromatik. Daerah frekuensi antara 1050 sampai 1300 dengan puncak 1261,45 mengindikasikan ada ikatan CO yang merupakan gugus asam karboksilat. Daerah frekuensi antara 1180 sampai dengan 1360 dengan puncak 1303,88 mengindikasikan ada ikatan CN yang merupakan gugus amina atau amida. Arang aktif serbuk lebih efektif menyerap gas CO2 dibandingkan granula. Hal ini diperkirakan sebagai faktor utama yang menyebabkan sintasa pada kantong benih ikan dengan perlakuan arang aktif serbuk lebih tinggi dibandingkan bentuk granula. Penggunaan arang aktif cangkang sawit bentuk granula dalam transportasi benih ikan disarankan untuk jangka waktu 24-30 jam, sedangkan bentuk serbuk antara 30-36 jam. Sekian dan terima kasih. Inilah hasil presentasi saya.